Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutin dongengin manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 27. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sedikit ringkasan di chapter sebelumnya, di mana saat itu Makima dan beberapa anggota divisi 1, 2, 3, dan 4 yang berada di Tokyo diserang oleh kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Katana Devil yang bertujuan untuk mengambil jantung Denji. Di chapter 27 kali ini, Makima langsung bergerak mengambil tindakan yang tepat. Saat sebelum Makima memberitahu rencananya pada Kurose dan Tendo, Kurose terlebih dahulu bertanya pada Makima soal haruskah mereka pergi ke Tokyo secepatnya sebagai bala bantuan? Makima pun menjawab kalau tindakan tersebut kurang tepat, karena meskipun mereka pergi sekarang, mereka tidak akan tepat waktu. Makima juga mengira kalau yang diincar musuh adalah Denji. Jadi, mereka harus mengatasi masalah tersebut dari Kyoto. Kemudian, saat setelah itu, Makima pun mulai menjalankan rencananya dengan menyuruh Kurose meminjam 30 kriminal yang dihukum penjara seumur hidup dari Menteri Keadilan, dan menyuruh Tendo untuk mencari kuil terdekat yang berada di tempat tinggi. Setelah mengerjakan perintah dari Makima, Makima juga meminta salah satu dari Kurose dan Tendo untuk membelikannya pakaian. Ya, karena baju Makima yang sekarang sudah penuh dengan cipratan darah. Pindah ke tempat di mana Denji berada. Saat itu, beberapa orang bawahan Katana Devil terlihat sudah mulai berdatangan yang bertujuan untuk membawa tubuh bagian atas Denji ke dalam mobil. Kali ini, yang membawa tubuh Denji bukan lagi Katana Devil, melainkan bawahannya karena si Katana Devil ini sudah kehabisan tenaga dan untuk sementara dia juga tidak bisa bertarung. Di sini, agar tidak bingung, saya sebut bawahan Katana Devil ini Kroco 1 dan Kroco 2. Lanjut ke cerita utama. Saat akan menuju mobil, Kroco 1 yang membawa tubuh Denji itu meminta bantuan Kroco 2 karena tubuh Denji yang begitu berat. Kroco 1 juga menyuruh Kroco 2 untuk memegang bagian bawah tubuh Denji. Namun, saat akan memegang tubuh Denji, Kroco 2 itu malah menengok ke kanan ke kiri karena merasa ada yang aneh di kepalanya. Melihat Kroco 2 yang malah diam, Kroco 1 itu pun marah dan menyuruh temannya untuk segera memegang tubuh Denji. Tanpa mendengarkan temannya yaitu Kroco 1, Kroco 2 itu pun malah semakin kebingungan dengan sesuatu yang aneh di kepalanya. Namun, si Kroco 1 itu juga tidak mempedulikan hal aneh tersebut. Kemudian, seketika Kroco 2 itu pun langsung lenyap dan yang tersisa hanya baju dan darahnya saja. Agar tidak bingung, kali ini saya langsung beritahu saja kalau dalang dari matinya Kroco atau bawahan Katana Devil tersebut adalah Makima. Lanjut ke cerita utama, melihat bawahannya yang lenyap dengan sekejap mata, Katana Devil dan Akane pun langsung terkejut dengan apa yang telah mereka lihat. Kemudian, setelah melihat itu, Akane pun langsung mencoba mengonfirmasi kematian Makima pada tim E atau bawahannya yang lain. Tim E itu pun menjawab kalau dia kehilangan kontak dengan tim C yang bertugas membunuh Makima. Kemudian, saat sedang bicara dengan Akane, kali ini giliran Kroco dari tim E itu yang lenyap seketika oleh Makima. Menyadari bawahannya dari tim E tidak menjawab, Akane pun langsung mencurigai Makima sebagai dalang dari matinya bawahannya. Lanjut pindah ke kuil tempat Makima, Tendo, Kurose, dan 30 orang narapidana berada. Saat itu, semua mata mereka ditutupi oleh kain, tanpa terkecuali Kurose dan Tendo. Kemudian, Kurose yang tidak mengetahui mengapa mata mereka ditutup kain pun bertanya pada Tendo, mengapa mata mereka harus ditutup. Tendo pun langsung menjawab dan menjelaskan kalau Makima itu adalah pemburu iblis yang langsung diperintahkan oleh kepala sekretaris kabinet. Pemburu iblis biasa seperti mereka tidak diperbolehkan mengetahui iblis apa yang Makima panggil. Kemudian, panel pun diperlihatkan saat Makima menggunakan kekuatannya. Di sini saya langsung kasih spoiler lagi. Saat itu Makima tidak memanggil iblis, tapi yang diperlihatkan murni kekuatan dirinya sendiri. Saat menggunakan kekuatannya, Makima menyuruh salah satu narapidana yang dibawa Kurose menyebutkan nama seseorang. Kemudian Makima membuat simbol tangan seperti yang ada di gambar, dan target Makima kali ini yaitu Kroco yang memegang tubuh Denji. Seketika
Kerocok tersebut pun langsung lenyap. Katana Devil dan Akane yang melihat satu persatu bawahannya lenyap pun semakin terkejut dan tegang. Sementara itu, tanpa basa-basi, Makima terus kembali menggunakan kekuatannya hingga semua bawahan dari Katana Devil mati lenyap tak tersisa. Kali ini, akhirnya Akane dan Katana Devil pun mulai terlihat sangat shock sampai-sampai mengeluarkan keringat dingin. Ya, mungkin takut selanjutnya giliran mereka yang lenyap. Jadi, itulah salah satu kekuatan yang diperlihatkan Makima sejauh ini. Saat ingin menggunakan kekuatannya, Makima harus menggunakan satu tumbal untuk satu target. Si tumbal itu juga harus menyebutkan nama yang dikatakan Makima. Setelah itu, Makima membuat simbol dengan tangannya seperti yang ada di gambar. Baru, setelah itu target akan lenyap seketika dan tumbalnya juga mati. Ya, kurang lebih seperti itu cara Makima memperlihatkan kekuatannya. Chapter 27 pun ditutup dengan panel di mana Makima yang telah melakukan apa yang dia bisa langsung menyuruh Kurose dan Tendo untuk kembali membuka kain yang menutupi mata mereka. Makima juga mengatakan kalau dia akan kembali ke Tokyo. Bagaimanakah nasib Denji? Apakah dia benar-benar mati? Dan siapakah Makima sebenarnya? Ada hubungan apakah Makima dengan para petinggi? Alasan apakah sehingga kekuatan Makima tidak boleh dilihat orang lain? Semua itu akan terjawab jauh di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah chapter selanjutnya. Sampai jumpa.